Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin wa afu anna wa ghfir lana wa arhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fi darain amin. Fayanbaghi lil aqil ay yunazzila an-nasa manazilahum wa ya'rifa huquqahum min ghairi ifratin wa la tafrit. Fa khairul umuri awsatuha fi kulli shay' al-hadith walillahi daru man qala la tajlisanna ma'as safihi fa innahu bifasadihi li salahi amrika yadhabu wa laqad dhafirtu bi baiti syi'rin galahu ba'dun minal a'rabi wa huwa muhadzabu ma yanfa'ul jarba gurbu sahihatin minha walakinna sahihata tujrabu faqala ghairuhu laysal karimul ladzi in zalla sahibuhu batha alladhi kana min asrarihi ilma innal karima alladhi tabqa mawaddatuhu wa yahfadhu sirra in wafa wa in surima fatuba liman arafa qadra wa ansafa min nafsihi wa shaghalahu aibu an uyubin nas wa kana bihim barran kariman raufan rahima fahadhihi akhlaqu ulil azmi wal hazmi fa'lam dhalik walzam. Pembahasan terakhir dari faedah berkumpul, berbaur dengan manusia. Semestinya bagi orang yang berakal memberikan tempat manusia sesuai porsinya, ya, menempatkan manusia itu masing-masing sesuai porsinya. Ada orang yang kita tidak perlu lama-lama duduk dengannya, sebentar cukup, sesaat cukup. Kenapa? Orang ini kita tidak bisa memberikan banyak faedah, banyak kemanfaatan, kita pun tidak bisa mengambil sesuatu darinya, sehingga nggak perlu lama-lama duduk dengan orang seperti itu. Sebentar cukup, ngobrol, assalamualaikum, bagaimana keadaanmu? Mari selesai. Nggak perlu kemudian kita duduk. Ini kita nggak bisa ngasih apapun kepada dia. Dia pun nggak bisa memberi apapun kepada kita. Lah orang yang seperti ini nggak perlu kita lama-lama. Ada orang yang perlu kita sebentar, lebih lama duduk dengan dia. Kenapa? Ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada dia dan dia mendengar dan dia menerima, atau sebaliknya kita mendapatkan sesuatu sedikit darinya. Nah ini kasih. Ada yang butuh lama kita duduk dengan dia. Kenapa? Kita memberikan banyak manfaat, banyak kebaikan, banyak ketaatan, dan orangnya menerima, mendengarkan, nah, sepanjang apapun kita menyampaikan, atau sebaliknya kita mengambil banyak dari dia. Lah ini butuh kita lama-lama. Karena itu dokter memeriksa pasien itu tergantung pasiennya. Oh, periksa
kasih resep, udah selesai. Kenapa? Sangat ringan penyakitnya, tidak ada. Datang pasien yang lain, periksa, wah, agak parah ini dari yang pertama. Sehingga apa? Dokter perlu memeriksa beberapa kali, periksa dadanya, kemudian diperiksa denyut nadinya atau cek tensinya, agak lama dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya hanya cuma dengan alat ini sudah diketahui sama dokter. Oh bapak nggak boleh gini ya, kasih resep keluar. Kalau ini enggak, periksa tensinya, periksa darahnya, agak lama prosesnya. Ada yang lama, lebih lama dari yang kedua. Kenapa? Di tensi, di tes darah, kemudian ada luka yang diobati, dibersihkan dan sebagainya. Lebih lama dari yang kedua. Nah, seperti itu pula orang yang berakal ketika berbaur dengan orang, ngelihat dengan siapa dia berbaur, memberikan porsinya masing-masing. Kenapa dokter tadi kalau pasiennya sangat ringan, kemudian dokter lama-lama dengan dia, buang-buang waktu. Buang-buang waktu menyiapkan pasien yang setelahnya. Merugikan bagi dokter itu. Lah kita juga gitu, duduk lama-lama dengan dia, apa yang kita dapatkan nggak ada. Pahala enggak, kemuliaan, keistimewaan tidak, lama-lama dan menyanyiakan waktu kita yang bisa kita gunakan untuk ibadah, ketaatan, kebaikan yang lainnya. Duduk dengan orang yang bodoh, duduk dengan orang yang bitter, nah, porsinya harus kita berikan masing-masing. Nah, itu orang yang berakal. Oh, ini orang pinter, oh saya harus manfaatkan. Tanya, minta solusi, bagaimana kita bisa menjadi seperti ini, caranya, harusnya, awalnya, langkahnya gimana. Kenapa? Orang pintar. Kita mau mendengarkan, kita nggak mau banyak bicara. Kenapa? Banyak orang pintar. Kita mau banyak bertanya. Tapi kalau dengan orang miskin, jangan banyak bertanya. Nggak ada yang kamu dapatkan. Kamu mendengarkan pun nggak ada yang kamu bisa terima darinya. Ya apa? Nggak usah lama-lama. Jadi berikan masing-masing orang itu sesuai porsinya. Wa ya'rif huquqahum. Jadi kalau kumpul itu kita harus mengetahui haknya mereka. Hak yang harus kita jalankan kepada mereka. Jadi selain kita memberikan porsi, setiap orang itu berbeda-beda, kita pun juga harus mengetahui hak yang harus kita jalankan kepada mereka. Jadi orang yang berakal itu tidak menuntut lawannya untuk melakukan haknya, menjalankan haknya. Tapi orang yang berakal itu justru ia mau menjalankan haknya kepada lawannya. Selama ini yang terjadi sebaliknya, kita mau nuntut orang lain menjalankan haknya kepada kita, tapi kita nggak mau atau tidak peduli ya, menjalankan hak atau tidak untuk orang lain. Nah, ini keliru. Nah, ini orang sakarepe dhewe, ya, maunya sendiri. Nah, itu bukan orang yang berakal, tapi orang yang berakal itu menjalankan haknya orang. Jadi dia peduli kepada dirinya untuk menjalankan haknya orang lain dari dirinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau dipanggil, dikasih hadiah dan lain sebagainya, dijalankan haknya. Mau yang dikasih itu nikmat, lezat ataupun tidak, tetap haknya dijalankan. Berterima kasih, mendoakan, menyenangkan yang memberi, walaupun
beliau nggak seneng misalnya, walaupun nggak layak misalnya yang diberikan untuk Nabi, tapi tetap haknya dijalankan. Itu orang yang berakal. Bukan malah menghina, ngene, masa pantas, bukan malah menghina, bukan malah meremehkan, merendahkan, enggak. Hak, menjalankan haknya orang lain dari dirinya. Itu orang yang berakal. Orangnya nggak sopan santun, tapi orang itu datang butuh, nggak ngelihat jam misalnya, nggak tahu waktu, misalnya jam istirahat datang. Orang itu butuh ini, butuh itu, ya jalankan. Ada orang yang butuh kepada dia, dia bisa membantu, dilakukan. Bukan kemudian orangnya dimarah-marah. Kamu ini minta bantuan nggak ngelihat jam, nggak tahu waktu. Enggak, orang yang berakal itu menjalankan. Walaupun yang lawannya tadi itu nggak punya akal, kan nggak punya akal, datang misalnya jam 1 malam, minta bantuan sesuatu yang bisa ditunda, bukan hal yang darurat, dan yang lain sebagainya. Tapi yang dimintai bantuan tadi itu menjalankan haknya. Nah, haknya sesama muslim, kalau ada orang minta tolong, ditolong, dia jalankan. Ini orang yang berakal. Wa ya'rif huquqahum, tapi menjalankan haknya orang lain dari dirinya itu min ghairi ifrat, tanpa apa, berlebihan. Wala tafrid, dan juga tidak sembrono, tidak meremehkan, merendahkan, ngawur. Ya, tidak berlebihan, tidak menyepelekan. Nah, jadi standar fa khairul umur awsatuha fi kulli syai', sebaik-baiknya perkara itu yang standar ya, di dalam segala sesuatu, seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah syair dikatakan, la tajlisanna ma'as safih fa innahu bi fasadihi li salahi amrika yadhhabu. Jangan kamu duduk dengan orang bodoh. Nah, jangan kamu duduk dengan orang yang maksiat. Jangan kamu duduk dengan orang yang jauh dari ketaatan, kebaikan. Kenapa? Fa innahu bi fasadihi, karena duduknya kamu dengan orang-orang yang seperti itu akan menghilangkan kebaikan yang ada padamu. Kita rajin membaca Al-Quran, ikut kegiatan yang manfaat. Ini jangan kemudian kumpul dengan yang males. Jangan kumpul dengan yang menjauh. Karena apa? Karena kebaikan yang kamu miliki akan pergi. Sesuai apa? Sesuai orang yang kamu kumpuli. Yang kamu kumpuli menjauh, kamu pun nanti akan menjauh. Yang kamu kumpuli orang yang malas, kamu pun nanti akan malas. Seperti itu. Wa laqad dhafirta bi baiti syi'rin qalahu ba'du minal a'rabi wa huwa muhadzabu ma yanfa'ul jarba. Ngurbu sahihatin minha walakinna sahihatu jrabu. Orang yang sakit kumpul orang yang sehat, nggak sehat. Justru sebaliknya, orang yang sehat akan menjadi sakit. Nggak, saya kumpuli yang sakit itu biar sehat. Ya bukan kamu yang, bukan orang yang sakit menjadi sehat, kamu yang bakal sakit. Kamu orang yang semangat, orang yang rajin, orang yang istiqomah. Saya mau ngumpuli biar mereka itu semangat, biar mereka itu bukan semangatnya kamu luntur katut mereka nanti. Jadi nggak mungkin mereka itu yang terpengaruh kepada kamu, tapi justru kamu yang terpengaruh kepada mereka. Dan itu sesuai dengan apa yang
Jelaskan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ra'aitu fasadal mar'i suhbata abdadi. Beliau menyatakan itu kerusakan terjadi kepada teman itu karena apa? Berteman dengan orang yang tidak sama. Misalnya ada orang akidahnya lain, kamu ahli sunnah wal jamaah, berteman dengan orang yang bukan berakidah ahli sunnah wal jamaah, kamu akan pengaruh orang yang itu, sehingga akidah kamu rusak. Ada orang yang malas, kamu rajin, berteman kamu dengan orang malas, kamu akan malas. Itu sudah. Makanya beliau dalam qasidah yang lain mengatakan apa? Wa madza yufidul mar'a suhbatu jahili. Apa faedahnya? Seseorang itu berteman dengan orang bodoh, berteman dengan orang yang malas, berteman dengan orang jauh, nggak ada faedahnya. Kenapa? Akan merubah dia. Coba perhatikan coba. Kita punya teman misalnya di sekitar kita, sekeliling kita, yang tadinya istiqomah, yang tadinya rajin, yang tadinya aktif. Coba ketika berteman, bergeser temannya, berubah temannya, katut. Yang tadinya aktif mulai sudah hadir ndak, lama kelamaan nggak hadir. Sama dengan apa? Sama dengan temannya. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk berteman dengan orang yang sehat. Kenapa? Kita sehat, berteman dengan orang sehat, orang yang menjaga kesehatan. Kita pun akan menjadi semakin sehat. Berteman dengan siapa? Orang yang rajin, berteman dengan orang istiqomah. Agar apa? Agar rajinnya, istiqomahnya itu tertular. Jangan malah berteman dengan yang jauh. Kita ini sudah agak jauh, jangan berteman dengan orang jauh. Bertemanlah dengan orang yang agak dekat. Supaya apa? Menjadi lebih dekat. Nah, kalau sudah menjadi lebih dekat, bertemanlah dengan orang yang lebih dekat lagi, agar lebih dekat lagi. Bukan sebaliknya. Ya, karena tidak akan ada manfaatnya orang yang sakit dekat atau duduk dengan orang yang sehat, karena orang yang sehat justru yang akan sakit dengan duduk samping orang yang sakit. Jadi duduknya dengan orang yang waras, dengan orang yang pintar, dengan orang yang ngerti, dengan orang yang rajin, dengan orang yang istiqomah. Jadi kita jangan duduk dengan yang lain, tapi duduklah dengan orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Wa qala ghairuhu laysal karim alladhi inzala sahibuhu batha alladhi kana min asrarihi ilma. Orang yang istimewa itu bukan orang yang mengumbar aib temannya ketika salah. Karena orang yang spesial itu adalah orang yang mengerti bahwa ketika temannya bersalah, ia wajib menutupi dan menasehati, bukan menyebarkan. Karena ketika kita mengetahui adanya kesalahan dari orang, kita memiliki kewajiban menutupi sambil menasehati. Jadi kewajiban menutupi, menasehati, bukan malah justru diumbar, disebar. Disebar kemudian bukan menasihati, mencela, salah. Nah, sifatnya orang yang mulia ketika mengetahui adanya kesalahan dari temannya yang tidak diketahui oleh orang lain, dia menasihati, dia menutupi. Innal karim alladzi tabqa mawaddatuhu wa yahfazu sirra in wafa wa in surima. Orang yang mulia itu dia akan terus menyayangi
dan dia akan menjaga rahasia, dia masih berteman ataupun tidak, tetap dia akan menjaga rahasia, ya, tidak akan mengumbar. Wah, waktu menjadi teman tutup mulut nih, gembok, segel, jahit misalnya. Tapi ketika menjadi musuh, umbar. Ini bukan orang yang mulia ini. Orang yang mulia itu baik ketika dekat, masih berteman ataupun sudah nggak berteman, tetap rahasia yang tidak diketahui orang lain dari temannya nggak akan mungkin dibongkar. Ya? Fatuba liman arafa gadrah, maka beruntung orang yang mengetahui, ya, dirinya, ya, yang mengetahui kadar dirinya. Wa ansafa min nafsih, ya, dan orang yang selalu menengok kepada dirinya, ya, artinya apa? Selalu menyalahkan dirinya. Ya. Wa syaghalahu aiban ayubin nas, sibuk ngurusi kekurangan dirinya daripada kekurangan orang lain. Kemudian dia menjadi orang yang baik, orang yang, ya, dermawan, orang yang lembut, orang yang penuh kasih sayang kepada orang lain. Ya. Fahadhihi akhlaq ulul azmi wal hazmi. Ini adalah akhlaknya orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hal itu dan lazimilah. Ya. Itu sifat-sifat yang mulia. Ya, jadi kita harus mengetahui siapa kita, ya, dan jangan pernah melihat orang lain yang bersalah, tapi lihatlah kamu yang bersalah, yang kurang ini, kurang itu, ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Habib Taufik di haul kemarin, ya, di dalam salah satu makna hadis al-mu'min mir'atul mu'min, ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan atau kurang, ya, dalam menjalankan haknya, salahkan, oh ini berarti saya yang kurang mengajarinya, saya yang kurang menyampaikan hal ini kepadanya. Nah, jadi bukan menyalahkan orang itu, bodoh orang ini, tidak ngerti-ngerti, tidak paham-paham, enggak, tapi menyalahkan dirinya, berarti saya ini kurang bagus dalam menyampaikan, mengajarkan, kurang bisa difahami olehnya apa yang menyalahkan dirinya. Ini ansaf min nafsih, ya. Nah, kemudian sibuk ngurusi dirinya, sudah, ya Allah, aku masih banyak kekurangan, masih males, masih ini, masih itu. Bukan ngitung aibnya orang, ya. Bukan sibuk dengan aibnya orang, ya. Aibnya sendiri. Kemudian lemah lembut, ya, memiliki akhlak yang baik, ya, kasih sayang kepada yang lain. Nah, itu sifatnya orang-orang yang istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala hiasi kita dengan sifat-sifat yang mulia, ya, sifat-sifat yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.